Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novita Sari dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas PGRI Banyuwangi. Jadi di sini Novi akan membahas tentang sebuah isu lagi nih teman-teman, isu Asia Sejarah Barat Daya. Sejarah Asia Barat Daya ya teman-teman. Jadi di sini Novi mengambil isu konflik di Turki. Jadi teori yang Novi ambil yaitu menurut Ralph Dahrendorf. Konflik menurut Ralph Dahrendorf. Ya, datanya konflik di Turki soroti perpecahan budaya. Ini berita dari FOA Indonesia pada tanggal 11 Juni 2013. Jadi faktanya gempa Turki dan Suriah meruntuhkan warisan budaya dan bersejarah. National Geographic.co.id Kamis 9 Februari 2023 jam 7 waktu Indonesia Barat. Nah, ini interpretasinya. Konflik yang terjadi di Turki menjadi hal yang sangat ditakuti. Nah, ini menurut Ralph Dahrendorf, konflik akan muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Oleh sebab itu, konflik tidak mungkin melibatkan individu ataupun kelompok yang tidak terhubung dalam sistem. Jadi, konflik itu terjadi, pelakunya adalah kelompok-kelompoknya itu yang terhubung dalam sistem. Jadi maksudnya sistem ini tujuan yang sama ya teman-teman. Jadi konflik itu masalah yang sama, tujuannya yang sama. Nah, ini menurut Ralph Dahrendorf, konflik akan muncul. Nah, munculnya itu dari kelompok-kelompok tadi nih yang terhubung dalam sistem. Terus ini ada contoh dari berita nih teman-teman, berita dari media FOA Indonesia. Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan berdiri di depan pada para pendukung setianya yang melambaikan bendera-bendera Turki, menyerukan Allahu Akbar atau Allah Maha Besar, dan memanggil nama-nama penyiar Ottoman yang soleh dalam mengecam warga lain yang menentang kekuasaannya. Ini dilansir dari media FOA Indonesia. Nah, pada tanggal 11 Juni 2023. Nah, ini juga gempa nih mengguncang Turki dan Suriah pukul 4.17 dini hari waktu setempat dengan magnitudo 7,8. Selain memakan korban jiwa, gempa telah membuat sekitar 6.000 bangunan telah hancur, termasuk berbagai negara yang telah berdiri sebagai sisa peradaban masa lampau. Kebanyakan Tenggara itu berdiri di Turki dan Suriah sejak era Romawi dan masjid kuno masa Kesultanan Islam. Dilansir dari media National Geographic.co.id. Terus konflik nih diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuat tidak berdaya. Jadi konflik ini diartikan sebagai proses sosial di mana ada sebuah masalah dari dua orang atau lebih, lalu pihak yang satunya ingin menghancurkan pihak lainnya dengan cara-cara ya tadi konflik atau hanya berbicara saja ya itu, dan ada juga yang menghancurkan dan membuatnya tidak berdaya.
Ini konflik juga dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih, individu atau kelompok yang memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda. Jadi mereka itu kepentingannya itu berbeda, beda lagi dengan kerjasama ya teman-teman. Kalau kerjasama kan mempunyai tujuan yang sama, dan kepentingannya sama dan tujuannya sama. Beda lagi dengan konflik ini. Kalau konflik kelompok, dua orang atau lebih, individu ataupun kelompok tadi ya teman-teman, tetapi tujuannya atau kepentingannya itu berbeda. Nah, ini yang membuat konflik. Sudut pandang setiap orang kan berbeda-beda nih teman-teman. Jadi adanya sebuah konflik ya tadi, kita harus memahami bagaimana pemikiran dari masing-masing kelompok ya. Jadi konflik tadi membuat masalah atau ancaman nih bagi negara-negara tersebut. Ini di negara Turki ya teman-teman. Nah, ini konflik juga dapat diartikan tadi ya teman-teman, memiliki tujuan yang berbeda. Ini dari jurnalnya Muspawi M 2014, Manajemen Konflik, Upaya Penyelesaian Konflik dalam Organisasi, volume 16, Jambi University. Jadi masalah di Turki menjadikan dampak negatif nih bagi penduduknya. Semakin konflik-konflik itu terjadi, maka akan meruntuhkan persatuan di negara tersebut ya. Apalagi udah masuk ke ranahnya negara, pasti persatuan dan kesatuannya itu harus diutuhkan ya teman-teman. Tidak hanya di kelompok atau organisasi saja, tetapi di suatu negara juga dibutuhkan persatuan dan kesatuan juga nih teman-teman. Jadi perlu adanya tadi kerjasama, persatuan dan kesatuan dari negara tersebut. Nah, itu tadi ya konflik di sebuah negara nih, negara Turki ya teman-teman, di daerah Asia Barat Daya konfliknya. Jadi gempa tadi nih yang menyebabkan konflik ya. Jadi tadi Erdogan mengecam warga lain yang menentang kekuasaannya. Jadi kekuasaan dari Erdogan ini ditentang nih teman-teman oleh penduduk warga Turki. Terus tadi menyebabkan konflik. Jadi perpecahan budaya yang ada di Turki itu semakin marak ya. Apalagi ada gempa tadi nih teman-teman, gempa yang menyebabkan tengara yang telah berdiri itu menjadi roboh ya, menjadi hancur, termasuk itu yang berdiri dari peradaban masa lampau. Ini kebanyakan tengara itu berdiri di Turki dan Suriah sejak era Romawi. Jadi udah saat era Romawi ya teman-teman, tengara itu udah berdiri ya, menjadi budaya, warisan budaya dan bersejarah nih teman-teman. Mungkin itu ya teman-teman yang dapat Novi sampaikan dari isu Asia Barat Daya, konflik di Turki. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.